Kang Subhan. Baka bakini Kang Subhan. Ya. Baka bakini. Aduh, saya ini nyontek dari Google nih bahasa Padangnya nih. Baka bakini ya. Baka bakini ya Kang. Teti, alhamdulillah. Kababaya, bahasa Minang. Artinya apa tuh Kang? Kabar baik, Teteh. Oh, kabar baik. Iya, iya. Mangga Kang, silahkan dipaparkan materinya. Baik, terima kasih Teti dan Teteh Rika untuk kesempatan di sesi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur, dan yang Bapak Ketua DPRD Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, juga yang saya hormati Ibu Ketua GLN Garelis Jawa Barat, Bapak Ibu Panitia Diklat 9 GLN Garelis Jawa Barat, Bapak Ibu narasumber lainnya, juga tentu saja Bapak Ibu peserta guru siswa se-Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, saya merasa bisa memberikan kesempatan untuk motivasi di plat yang biasa ini. Sebelum Teti, suara saya cukup didengar? Iya Pak. Cukup ya? Akan kadangu pisan Kang. Oke. Clear. Siap. Saya merasa tersanjung, terhormat bisa disertakan di forum webinar Diklat ke-9 GLN Jawa Barat, tentu saja Jawa di Sumatera Barat, wabil khusus Kota Padang Panjang di mana berdomisili menjadi salah satu provinsi inspirasi bagi pegiat literasi di Padang Panjang, Sumatera Barat umumnya. Materi yang diberikan kepada saya provinsi, saya akan dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan pegiat Forum Literasi Padang Panjang. Kebetulan saya memimpin Forum Pegiat Literasi di Kota Padang Panjang yang pada tahun 2018 Padang Panjang ditetapkan sebagai kota literasi oleh Kepala Kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Syarif Banua, bertepatan dengan temu penyair Asia Tenggara, dan di momen itu sekaligus pencatatan rekor muri untuk gerakan literasi tulis, menulis puisi tentang bahaya narkoba yang melibatkan seluruh pelajar di Kota Padang Panjang. Baik, Teteh, lanjut slide-nya. Ayo yang ngurus. Ya. Dep yang ngurus slide. Mohon dibantu slide-nya karena saya memakai handphone. Sebentar buffering. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya pada kesempatan kali ini tidak memposisikan diri sebagai pakar, sebagai ahli, hanya sebagai sahabat Bapak Ibu sekalian untuk sharing saja, berbagi pengalaman apa yang sudah kami lakukan di Kota Literasi Padang Panjang. Dan inspirasi Kota Literasi Padang Panjang juga kami dapatkan sebenarnya dari Jawa Barat. Kawan-kawan pegiat literasi di sana sungguh luar biasa, di samping provinsi-provinsi lainnya. Yang pada 5 tahun terakhir kita bersama-sama penggerak-penggerak literasi nasional di daerah bergerak bersama-sama untuk membangun gerakan literasi nasional. Nah, Padang Panjang sendiri membuka momen gerakan literasinya pada
bulan Mei 2018 bersamaan dengan Temu Penyair Asia Tenggara. Kebetulan kami mengundang lebih kurang 300 penyair se-Asia Tenggara yang ada pada slide berikutnya, Bapak, silakan. Di Kota Padang Panjang, dan ini menjadi gerbang masuk untuk branding Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah di sini ada Teteh Yulia juga jauh-jauh datang dari Jawa Barat hanya untuk menghadiri temu penyair Asia Tenggara. Ini luar biasa. Terima kasih. Bersama. Dan di momen inilah Bapak Ibu sekalian, Padang Panjang mencanangkan dirinya sebagai kota literasi pada. Nah, gagasan kota literasi sendiri diprakarasai oleh pemerintah Kota Padang Panjang yang didorong oleh kawan-kawan pegiat literasi lintas komunitas bergabung di dalam forum pegiat literasi dan difasilitasi oleh Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, juga dengan Padang Panjang, dan didukung oleh seluruh komponen lainnya. Cara gerakan literasi, Bapak Ibu sekalian, tentu saja tidak lepas dari kerja kolaborasi dan kolaborasi. Ada kolabor. Nah, yang paling adalah aksi yang bisa kita lakukan masyarakat. Karena target literasi adalah menyejahterakan masyarakat. Itulah nanti saya sharing kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan juga bisa memantik semangat bersama pada sesi kali ini. Baik, pada slide berikutnya, setelah temu penyair Asia dan di canangan Padang literasi itu juga kita melakukan rekor muri, khususnya untuk literasi baca tulis, penulisan terbanyak bahaya narkoba. Pada jam yang sekolah-sekolah, kita instruksikan siswa untuk menulis tentang bahaya narkoba. Terkumpullah lebih kurang 18.300-an puisi. Nah, dari jam 8 sampai mereka duduk di lapangan sekolah masing-masing. Mereka kasih variasinya, ada yang menulis literasi, menulis muri, dengan formasi duduknya itu, lalu difoto, divideokan, di branding sedemikian rupa, diaplikasikan di media maupun di media sosial lain sebagainya. Nah, lalu siapa kota literasi? Ini sudah saya jelaskan bahwa Padang Panjang kota literasi di ini oleh pemerintah Padang Panjang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Padang Panjang, pegiat-pegiat lintas komunitas yang tergabung di literasi Kota Padang Panjang. Namun sebelum itu juga ada beberapa kegiatan pencanangan Kota Literasi Padang Panjang, Kota Padang Panjang melalui program Indonesia Membaca (GIM) pada tahun 2017. Nah, gerakan-gerakan memicu semangat kita bersama untuk dalam tanda petik mencanangkan diri sebagai literasi, dan ini didukung oleh seluruh komponen yang ada di Serambi Mekah Padang Panjang. Baik, slide selanjutnya. Nah, apa saja yang kita lakukan di Padang Panjang, Bapak Ibu sekalian? Lanjut slide-nya. Ya, ini kita dilantik, Forum Pegiat Literasi ini dilantik oleh Wali Kota Padang Panjang, di-SK-kan oleh Wali Kota Padang Panjang, lalu menyusun program kerja yang ketika itu pada tahun 2012 kami mengusulkan ada 16 program kerja yang alhamdulillah hampir sudah terpenuhi di literasi Padang Panjang sampai tahun 2021 ini. Nah, apa saja itu? Lanjut di slide berikutnya, Bapak.
Ada 16 program strategis Forum Pegiat Literasi yang ditawarkan. Poinnya bagaimana program ini nanti pemerintah Kota Padang Panjang bisa melakukan anggaran, pendampingan, masuk memberikan buku bantuan ke masyarakat hingga sampai ke layanan-layanan WiFi gratis di beberapa spot-spot yang sangat strategis untuk mendukung literasi digitalnya. Bahkan memberikan wakaf untuk warga-warga kurang mampu buku-buku agar dari buku-buku wakaf ini masyarakat bisa membaca dan mengubah hidupnya sehingga bisa menjadi sejahtera. Nah, apa saja ke-16 program itu? Lanjut Bapak di slide berikutnya. Pertama adalah wakaf satu rumah satu buku. Nah, satu rumah satu buku. Walaupun ini belum maksimal, tapi sudah kita upayakan untuk terus berjalan. Yang kedua ada program siswa satu buku. Nah, jadi buku-buku yang diwakafkan oleh masyarakat ini kemudian dikumpulkan dalam program namanya Padang Panjang Banjir Buku. Jadi kalau Padang Panjang ini adalah kota terkecil di Sumatera Barat, tidak lebih luasnya hanya 23 km persegi, 2 kecamatan dengan jumlah penduduk 50 ribuan penduduk, bahkan sampai 100.000 karena kedatangan warga-warga kota-kota satelit sekitar untuk berdagang di Kota Padang Panjang. Buku-buku yang dikumpulkan dari program Padang Panjang Banjir ini kita letakkan di satu tempat di perpustakaan Kota Padang Panjang, lalu oleh teman-teman di perpustakaan salurkan kembali ke masyarakat, baik melalui taman-taman bacaan masyarakat, pojok-pojok pun ke taman-taman kota yang ada di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah hampir kelurahan di Kota Padang Panjang sudah memiliki taman-taman kotanya dan di situ disediakan pojok-pojok baca dan akan terus berlanjut pada pengembangan. Nah, yang ketiga program kita 3 tahun terakhir mengadakan lomba pojok baca kelas di sekolah-sekolah dan secara setiap tahun terus diadakan itu. Lalu juga kita memerintah Kota Padang Panjang agar di seluruh OPD termasuk rumah sakit, ruang tunggu praktik dokter, tunggu rumah bersalin dan sebagainya, kita dorong dari forum untuk menyediakan pojok-pojok baca. Karena bisa dibayangkan masyarakat menunggu layanan tertentu, mereka akan duduk termenung sibuk dengan gawai gadget mereka, ya. Tapi kita arahkan agar mereka juga mau membaca buku, karena buku-buku juga tidak kalah penting dari informasi-informasi yang ada di gawai. Nah, untung kalau melihat membaca informasi di gawai secara baik, yang kita khawatirkan kalau literasi digitalnya tidak duduk, mereka termakan isu hoax dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, lalu program rutin bukan sosialisasi, seminar, workshop untuk kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru, siswa dan masyarakat juga. Dan yang ke-6 pemilihan duta baca Padang Panjang dan baca kategori guru. Nah, pemilihan seperti ini sebagai reward, sebagai penghargaan kepada masyarakat, mereka termotivasi melakukan kreativitas lainnya yang tentu saja akan menjadi pendorong menguatkan Padang Panjang sebagai kota literasi. Selanjutnya di program ke-7 juga sudah berjalan 2-3 tahun terakhir, itu adakan pameran buku skala nasional. Pemerintah kota melalui perpustakaan didukung juga oleh pegiat-pegiat literasi Kota Padang Panjang mengadakan beberapa festival literasi yang didapat pameran buku yang mengundang beberapa penerbit, tokoh berskala besar dan lain sebagainya. Di samping taman-taman bacaan di Kota Padang Panjang
mereka difasilitasi juga untuk membuka stand, membawa produk-produk literasi mereka ke tengah lapang dan diajak untuk ikut mengambil, memungut inspirasi yang ditawarkan oleh taman-taman. Di Padang Panjang sendiri, karena kotanya kecil, Bapak Ibu sekalian, ada membaca yang aktif sekali berkegiatan, produk-produksinya bermacam-macam. Ada buku, ada kerajinan tangan, mengolah bekas, pelatihan menulis, dongeng, dan semua itu alhamdulillah sampai hari ini difasilitasi oleh pemerintah Kota Padang Panjang lewat berbagai program pendampingan, membantu taman baca dengan buku-buku bergulir, termasuk kan memberi berupa intensif yang tidak terlalu besar, tidaknya memberikan bagi kawan-kawan. Nah, kemudian programnya penulis-penulis Padang Panjang, termasuk kawan-kawan sastrawan dari luar Sumatera Barat, kita ajak untuk masuk ke kantong-kantong literasi yang ada di Kota Padang Panjang, pun ke sekolah-sekolah terutama, agar mereka bisa memberikan motivasi kepada guru, kepada siswa lewat berbagai macam kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Dan nanti endingnya dari kegiatan-kegiatan itu tentu saja didorong untuk sekolah terutama didorong untuk menerbitkan buku. Karena Padang Panjang jejak literasinya cukup lumayan panjang sejak di era kolonial Belanda, di mana kota kecil ini menjadi simpulnya Sumatera, kaum tua, kaum adat, ya, kaum muda di sini tumbuh. Kemudian Buya Hamka, sastrawan yang fenomenal itu, ulama yang ketua utama Indonesia itu juga besar di Padang Panjang, selain penulis Aan Nafis yang terkenal dengan cerpen robohnya surau yang fenomenal itu. Juga ada di Kota Panjang. Lalu yang ke-10, secara rutin kawan-kawan pegiat literasi melakukan program Minggu Membaca, Lapak Baca. Seperti dalam gambar kita mengunjungi spot-spot yang ramai di masyarakat. Ini gambar salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, juga ada di Padang Panjang. Kita datangi objek-objek itu untuk mengajak masyarakat sekitar membaca buku kampanye Minggu Membaca ini. Nah, ini kolaborasi perpustakaan dan forum pegiat literasi ketika itu. Lalu juga dukung pemerintah Kota Padang Panjang melalui kampanye literasi lewat media-media, apalagi hari ini media-media sudah sangat mendukung sekali, terutama media sosial begitu. Nah, kampanye-kampanye ini bisa dilakukan lewat spanduk-spanduk di jalan, di spot strategis, baliho, stiker, dan lain sebagainya. Padang Panjang menuju kota literasi, sudah kota literasi, budayakan cinta menulis, rumah ini cinta buku yang ditempel di rumah-rumah warga. Padang Panjang mendukung program Gerakan Indonesia Membaca, tagline-tagline lainnya yang itu diharapkan dapat memantik semangat motivasi kerja kawan-kawan untuk terus melekatkan ingat di pikiran mereka bahwa kota kita ini kota literasi, maka gerakannya harus terus ada begitu. Nah, lanjut program berikutnya ke-13, juga melalui forum dan berkolaborasi dengan dinas terkait, kita melakukan pendataan sekaligus pembinaan sanggar-sanggar di sekolah, taman-taman baca. Nah, tidak hanya tentu saja pendampingan, pembinaan, memberikan arahan, termasuk bagaimana mereka bisa menang pada perlombaan taman baca, perlombaan-perlombaan sanggar, perpustakaan sekolah, dan lain sebagainya. Kita berikan support, dukungan, pun bantuan-bantuan buku dari program wakaf buku yang telah digulirkan. Lalu selain itu, yang ke-14, kita mendorong masyarakat yang punya usaha, baik warung, kafe, makan, rumah di Kota Padang Panjang terutama, agar mereka juga mau membuat pojok baca di
tempat-tempat usaha mereka. Karena pengunjung tentu saja akan ramai di tempat usaha mereka. Lalu kita dorong mereka untuk menciptakan pojok-pojok baca. Bukunya dari mana? Kita coba membantu lewat program buku tadi. Nah, sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia, SDM-nya, kita berusaha di Kota Padang secara rutin, intensif, melakukan pelatihan yang terkait pengembangan pembinaan anak-anak, pelajar terutama. Ada pelatihan menulis kreatif, terutama di perpustakaan daerah secara rutin mereka mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Kita dorong untuk selalu rutin, ada pelatihan adat, penulisan cerpen, resensi buku, novel, jurnalistik, dan itu merambah juga ke taman-taman baca, pelatihan membaca, pelatihan mendongeng, dan pidato adat, dan lain sebagainya. Nah, yang adalah penerbitan-penerbitan, biar bagaimanapun ini menjadi indikator terpenting sebuah kota, mereka mendokumentasikan kegiatan mereka, aktivitas mereka ke dalam, maka penerbitan-penerbitan di Kota Padang Panjang lumayan aktif, bahkan Wali Kota Padang Panjang buku-buku yang lahir dari taman-taman baca. Salah satunya adalah ruang masah, ruang baca rimba bulan, dan lain sebagainya yang secara rutin menerbitkan buku-buku. Nah, tidak hanya beberapa di Kota Serambi Panjang ini, majalah sekolah, pendidikan, di majalah perpustakaan, dan lain sebagainya. Baik, lanjut untuk penguatan gerakan literasi nasional di provinsi adalah poin pentingnya kolaborasi dan kolaborasi tadi. Maka saya kagum kepada LS, GLN, Garilis Jawa Barat, mampu merangkul semua pihak, seluruh komponen yang ada di Jawa Barat, sehingga kolaborasi ini kuat untuk mendukung gerakan aksi di lapangan. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Padang Panjang Jawa Barat. Kita tidak lepas tangan, tidak lepas diri dari kerja-kerja kreatif di taman-taman baca, tapi juga berkolaborasi dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, TI, dan lain sebagainya, untuk bersama-sama menggerakkan gerakan aksi nasional daerah. Nah, ada lebih kurang 8 penguatan untuk kerja kolaborasi dan kolaborasi ini. Mendukung provinsi literat atau kota literat, kabupaten literat, dan lain sebagainya, Pak Ibu. Lanjut di slide berikutnya. Penguatan kerja kreatif ini tentu yang kita harapkan nanti akan muncul di kantong-kantong literasi. Kantong-kantong literasi yang dimaksud adalah bisa di sekolah, bisa di taman-taman bacaan masyarakat, maupun di tempat-tempat lainnya di masyarakat, pun terkait di lingkungan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, kami juga melakukan penguatan-penguatan ini, ya. Yang pertama adalah di kantong literasi itu membangun scam yang Instagramable. Di zaman media sosial, tentu kepada masyarakat agar Instagramable, membangun sebagai basis kantong literasi. Nah, ketika ada pengunjung datang ke sebuah taman misalnya, atau ke sebuah sekolah misalnya, ketika mereka melihat spot foto yang bagus, mereka akan mendokumentasikan dirinya di basecamp di kantong-kantong tadi, lalu nge-share ke media-media sosial, sehingga itu akan menjadi perpanjangan tangan bagi kampanye gerakan literasi di Kota Padang Panjang. Kalau Bapak Ibu teman-teman melihat di Google, misalnya kata Padang Panjang Kota atau Forum Pegiat Literasi Kota Padang Panjang, itu akan banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan literasi di kota ini yang semuanya bersumber dari kantong-kantong literasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, penguatan yang kedua adalah selalu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia ini adalah orang-orang yang mau meluangkan waktu, yang mau berbagi pikiran, bahkan mau
mengeluarkan biaya uangnya pribadi untuk kerja literasi. Nah, mereka barangkali inisiator, pegiat, termasuk kawan-kawan di pemerintah daerah, provinsi, dan lain sebagainya, yang secara rutin mereka hadir di kita untuk sama-sama melakukan program literasi. Nah, yang ketiga adalah tentu saja kekuatannya ada program. Sebagus apapun base camp kantong literasi, sekuat apapun SDM, kalau tidak ada program yang spesifik, maka kantong literasi tadi saya katakan sia-sia. Program-program ini bisa diatur mingguan, tahunan, tentu saja ini harus mendapat pendampingan pemerintah kota, pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sehingga kantong literasi tadi ini, baik di sekolah, di masyarakat, mereka tetap semangat bersama-sama menjadi literat, provinsi literat. Nah, sebagai kantong literat saja tentu harus punya buku. Nah, donasi-donasi buku selalu diadakan di kota, kabupaten, provinsi agar buku-buku donasi ini bisa disalurkan kembali ke kantong-kantong literasi. Karena problem utama yang dihadapi oleh kawan-kawan di kantong-kantong literasi adalah minimnya buku, minimnya ketersediaan buku. Bahkan mereka membuat buku yang sederhana dari kotak-kotak dan lain sebagainya, asalkan bisa meletak dengan jumlah. Maka gerakan swadaya masyarakat donasi buku penting dan strategi. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah tentu gerakan menggalang bisa dilakukan lewat berbagai macam kerja-kerja kreatif di kantong-kantong tadi. Barangkali kawan-kawan pegiat-pegiat literasi di kantong literasi mengumpulkan sumber-sumber finansial dana mereka lewat iuran, tabungan harian, mingguan, bulanan, buat proposal, membuat usaha kreatif. Di Padang Panjang sendiri, kantong-kantong literasi terutama taman-taman baca sudah diarahkan pemerintah, baik dinas pendidikan dan lain sebagainya untuk berubah menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya tidak lagi persoalan tulis yang dikedepankan, tapi juga bagaimana di kantong-kantong literasi ini melahirkan produk-produk kreatif yang dapat diperjualbelikan keluar dan sebenarnya itu bisa untuk membangun kesejahteraan di kantong-kantong literasi ini. Yang keenam adalah relasi yang kuat untuk mendukung kerja kantong-kantong kantong literasi ini sangat penting. Maka relasi-relasi membangun relasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di GLN Garelis Jawa Barat ini keren, ya. Merangkul semua pihak untuk sebuah program yang bernama dan hari ini sudah sampai diklat yang ke-9. Ini sudah sangat luar biasa saya kira. Maka relasi kawan seperti ini terus dibangun teguh, maka inilah yang akan kerja-kerja kolaborasi. Nah, semua itu kita bermuara pada media. Kerja yang bagus tanpa publikasi hari ini saya kira ya dikatakan tidak, tapi gaung syiarnya menjadi minim. Nah, publikasi media sangat penting, ada 2 media ada dimanfaatkan, ada media maupun media konvensional. Silakan kawan-kawan membuat akun-akun di Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang secara ya kegiatan-kegiatan itu di-share, dibagikan ke media-media tadi itu. Nah, dari semua penguatan tadi yang paling penting saya kira adalah poin ke-8, evaluasi. Evaluasi ini menjadi urgen dan strategis karena tanpa evaluasi maju mundurnya tidak akan hanya hura-hura saja, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, kalau bisa tidak hura-hura, tapi bagaimana gaungnya betul-betul terasa sampai menyentuh ke akar-akar dan persoalan terkait literasi. Nah, lalu apa kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, Bapak Ibu?
Ya, saya kira penguatan-penguatan di kantong-kantong literasi yang nanti juga akan didukung oleh kawan-kawan di OPD kota kabupaten provinsi yang literat tadi, adalah secara rutin melakukan pelatihan di kantong literasi, bisa mendongeng, menulis, silat, dan sebagainya, lalu melakukan gerakan-gerakan kampanye bersama lewat lapak baca, wakaf buku, diskusi buku, pustaka bergerak, dan lain sebagainya, pun untuk memberikan reward apresiasi ke masyarakat, bisa melakukan lomba-lomba pentas seni, berbagai macam lomba-lomba kreatif, itu akan menarik masyarakat untuk hadir di kantong-kantong literasi tadi itu. Sehingga mereka mau membaca, mau menulis, mau kegiatan, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dengan mengajarkan masyarakat keterampilan yang dari keterampilan ini mereka bisa memberdayakan diri, keluarga, kita hidup lebih baik. Dan tentu saja itu akan berimbas kepada inklusi sosial. Nanti masyarakat yang datang ke kantong baca tadi, ke taman baca tadi, maupun akan di sekolah dan lain sebagainya, kita implementasi pada usaha di daerah masing-masing. Kan mereka bisa buat warung baca, kafe buku, galeri, dan sebagainya. Yang semua itu mudah-mudahan cara pandang menghasilkan sesuatu secara finansial, karena kerja literasi tidak lain adalah untuk kesejahteraan. Jadi dukungan-dukungan bersama pemerintah, masyarakat, daerah menguatkan provinsi saat ini, karena kan literasi yang menggeliat hidup dan ditumbuhkan terus melalui pendampingan serta kerja pola akan terbentuk kawasan masyarakat yang literasi. Nah, berbudaya literasi lah yang akan target dari gerakan-gerakan literasi lakukan bersama. Baik, lanjut. Lambat laun ini kalau ada konsistensi dari gerakan yang kita lakukan. Itu kita tidak ingin menjadi Padang Panjang sebagai kota literasi hanya sekedar gaung, dan kota provinsi lainnya sebagai gaung, di mana penguatan yang sudah dipaparkan tadi bisa secara berkelanjutan, ada dan terus-menerus, yang tentu saja program itu mudah-mudahan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, sehingga dia tidak menjadi beban bagi masyarakat, tapi juga menjadi kerja bersama karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Saya kira sebagai pemantik cukup itu sementara. Mudah-mudahan nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan atau informasi lainnya yang bisa saya dapatkan juga untuk saya bawa ke kota saya, kota Padang Panjang. Saya berkunjung ke nggak support ininya ya? Instagram, YouTube, sebagainya untuk merekatkan selalu. Sekali lagi terima kasih untuk ini kehormatan bagi saya, dan mudah-mudahan ke depan antara Jawa Barat bisa dan berinteraksi, kerja bersama. Allah. Terima kasih atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Salam Wah, luar biasa. Ini Saya langsung terima kasih banget buat Bang Subhan. Bang Subhan aja deh. Atau mau dipanggil Akang ya tadi ya? Yang jantan orang Sunda, Kang. Ya, luar biasa. Saya bertemu dengan beliau tahun berapa itu ya. Saya ke sana sengaja ingin tahu seperti apa itu Padang Panjang. Luar biasa, saya sampai merinding, bengong aja, luar biasa itu. Makanya saya belajar dari beliau, saya melihat bagaimana beliau menggerakkan semua itu di kota gitu ya, luar biasa. Mengapa Jawa Barat tidak bisa begitu ya? So, inilah ya, mudah-mudahan sekarang sana ya Bang, mohon doa, mohon bantuannya, mohon support, juga mungkin arahan dari Abang dan tim dari Padang Panjang. Siapa tahu nanti dengan support dari
kepala dewan, ketua dewan, kita bisa nanti sopan ke sana ya, ke Padang Panjang, belajar banyak, studi tiru barangkali ya, Bang. Oke, supaya sangat sekali, mudah-mudahan jadi lebih semangat teman-teman semua. Mangga lanjut, Bunda Teti dan Bunda Rika. Ini nggak tahan, saya pengen ngomong soalnya. Ya, karena apa tadi yang sudah disampaikan oleh Akang Subhan ini, kita sebenarnya seperti diajak ya, seperti dibawa ke daerah sana. Kita lintas provinsi, gerakannya dengan 16 nih langkah ya. 16 langkah ini sangat menginspirasi Akang nih, Akang Subhan. Ini gerakan-gerakannya luar biasa. Ini tidak patah semangat. Mulai dari kantong-kantong tadi ya, kantong-kantong tadi, dan mudah-mudahan ini akan mengerucut, akan kembali di provinsi ini menjadikan sebuah gerakan literasi yang dibudidayakan, yang membudidaya. Gitu Teh Tati? Ya, Teh Tati. Iya, ini materi dari Kang Subhan ini sungguh rancak banal, ya. Keren sekali. Oke, Kang Subhan ini barangkali ada juga nih pertanyaan ya. Tapi sebelum ke sana nih Kang Subhan, betul sekali ya, bagaimana kita men-sharekan juga medianya banyak sekali. Ini saya punten noong-noong nih, mohon maaf nih, noong-noong profil atau postingan-postingan yang Kang Subhan sharekan di IG ini ya, Kang Subhan ya. Ini saya sambil noong-noong nih, apa yang Kang Subhan postingkan. Bahkan kegiatan kita kali ini juga ini ada Kang Subhan up di IG Kang Subhan. Terima kasih Bunda Yulia. Jadi kegiatan kita kali ini juga Kang Subhan ini posting di IG. Ini ada kata-kata yang Kang Subhan tulis ini ya di IG yang apa istilahnya sedikit tetapi keren gitu ya. Misalnya yang receh tapi urgent gitu ya. Itu ini maaf nih saya sambil Kang Subhan, saya sambil noong-noong sambil lihat-lihat ya. Ini saya sambil mikir gitu. Ini yang ada yang keren nih. Sekali datang ke Padang Panjang, Salamonyo ndak akan lupa katanya. Ini bener, ini saya pengucapannya masih balelo. Nah, Kang Subhan ini mewakili dari teman-teman. Bunda Rika, saya yang kena sekali datang langsung jadi kebawa ke Jawa Barat nih. Iya. Jadi menginspirasi ya gerakan-gerakan ini ya. Jadi Kota Padang dan juga Jawa Barat gitu ya. Ini banyak yang bisa kita take ya, bisa kita ambil gitu. Ini mewakili Kang Subhan. Dengan kondisi yang seperti ini, tadi gerakan-gerakannya itu luar biasa, langkah-langkahnya biasa. Nah, kira-kira kendala utama nih Kang, dengan masa-masa pandemi, masa-masa sulit untuk bertemu muka dan sebagainya. Ini bagaimana sih langkah-langkah Kang Subhan untuk mengantisipasi ya, agar gerakan-gerakan berliterasi di Kota Padang ini dapat tetap berjalan dengan baik. Boleh di-share-kan kepada kami semua Kang? Itu memukul seluruh kantong-kantong literasi di Padang Panjang, termasuk sekolah ya di Indonesia sampai ya ini baru mulai beraktivitas, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Nah, imbas di kantong-kantong literasi sepanjang hampir setahun terakhir juga nyaris tutup. Kawan-kawan hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan daring. Nah, saya sebagai salah satu jadi redup gara-gara wabah, gara-gara pandemi, maka mulai Maret itu ketika WFH dicanangkan oleh pemerintah agar masyarakat beraktivitas di rumah, maka saya pun beralih ke dari rumah secara khusus membuka kelas menulis daring katanya. Jadi mulai Maret itu sampai hari ini saya membuka kelas menulis kreatif, tapi juga terbuka untuk seluruh kawan-kawan di Indonesia, bahkan ada yang ikut dari Jerman dan Malaysia. Nah, karena ketika berbicara literasi digital,
tentu saja ranahnya itu tidak disekat oleh batas ruang dan waktu, dia bisa bebas luas sehingga kawan-kawan di luar Padang Panjang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, kawan-kawan nanti bisa mengunjungi Facebook saya, itu kegiatan malam, dan kebetulan kita mengundang banyak sastrawan-sastrawan Indonesia lainnya, dan itu mereka alhamdulillah Teteh free semuanya. Mereka tidak kita bayar karena kelas ini betul-betul tidak dipungut bayaran sepeser pun begitu. Wah. Tidak dipungut bayaran sepeser pun. Jadi mereka belajar dengan aktivitas mereka masing-masing. Betul, Kang Subhan. Keren sekali ya, Padang Panjang ini ya. Luar biasa. Pemerintahnya kendala sangat pasti mendukung ada sekali ya. Tapi ternyata, kendala-kendala itu ternyata kreativitas tetap dijalankan ya. Dengan tadi ada kelas gratis menulis ini. Wah, ini jadi boleh nanti Kang Subhan boleh di chat atau di apa nanti boleh di-share-kan kepada teman-teman nih. Karena ini lintas provinsi juga dimungkinkan, bahkan dari Malaysia dari itu juga ada ya. Ini luar biasa. Akang Teh Teti dan juga Bunda ini perkenalkan satu aja ini ada satu chat ini ya. Kang Subhan mohon izin. Ini ada pertanyaan ini dari Kota Tasikmalaya, ini dari SMPN 12 Tasikmalaya, dari Ibu Aan Aryah ya. Pertanyaannya katanya begini. Pertama dia mengatakan gini, Masya Allah keren sekali Padang Panjang. Saya ingin bertanya tentang kemajuan, bertanya berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, apa saja sih kendala utama ya yang sudah dilalui, yang paling utama, kemudian solusinya seperti itu sehingga menjadi seperti ini gitu ya, menjadi sekeren ini. Nah, kira-kira apa nih Kang Subhan? Boleh dong berbagi bersama kita. Ya, tentu saja dalam gerakan literasi, kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan di Padang Panjang termasuk saya sama juga dihadapi oleh kawan-kawan di daerah lain termasuk di Jawa Barat ya. Kendala-kendala klasik saya kira terkait dengan kadang-kadang ya ada sekelompok atau ada beberapa masyarakat yang mereka belum cukup paham dengan gerakan literasi yang digaungkan, ya adem-adem saja, tidak banyak juga yang termasuk beberapa kawan-kawan di pemerintah ketika itu juga belum cukup memberikan andilnya. Tapi sekarang alhamdulillah seluruh OPD, seluruh dinas karena didukung oleh wali kotanya yang muda dan kreatif dan suka dengan gerakan-gerakan literasi. Ya, saya kira peran pimpinan kota, pimpinan provinsi sebagai leader ini. Nah, bahkan kemarin saya juga dikontak khusus oleh wali kota untuk menjadi host di Kominfo Corner, mewawancarai seluruh nanti akan kemarin satu taman baca terkait gerakan literasinya dan itu akan berlanjut. Jadi saya menjadi host di Padang Panjang TV yang ditayangkan secara online. Wah, mantap. Bukan berarti tidak ada kendala Teh Teti, ternyata kendala pasti ada ya, Kang Subhan ya. Pasti. Tapi saya salut sekali ya ke Teh Rika ya dengan pemerintah di Sumatera Barat ya yang mendukung sekali terhadap peningkatan kegiatan literasi. Mudah-mudahan itu juga menular ya di Jawa Barat ya. Nanti Jawa Barat jadi meningkat ratingnya. Jadi kembali lagi ke rating, kembali lagi ke ranking. Oke. Dengan hadirnya Kang Subhan berbagi bersama kita ini ya. Lebih semangat lagi ya Teh Rika ya. Bahwa semua itu kerja keras gitu ya. Bahwa semua itu kita harus kreatif, inovatif. Kendala seperti ini kita atasi sama-sama. Dan yang pasti ini gerakan ini muncul dari hati nih Kang Subhan bergerak nih dengan hati, pastinya niatannya luar biasa. Kang Subhan, aduh kayaknya pengennya kita ngobrolnya banyak ya Teh Teti, tapi waktu sebenarnya masih banyak yang ingin digali ya, masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi rupanya waktunya sudah tidak mencukupi. Ini kita harus berpisah betul. Kang Subhan.
sedikit Mungkin aja sudah sangat membukakan mata kita ya Teh ya. Ya, Iya, jadi semuanya ini para jadi peserta. mood booster ya, jadi penyemangat baru nih. Penyemangat. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kang Subhan. Boleh deh teman-teman semua juga boleh lihat ya. Mohon izin kalau tadi saya noong-noong Kang Subhan. Iya. Ada satu kata inti aja, satu kata atau dua kata Kang Subhan untuk GLN Garulis Jabar, boleh deh disampaikan kepada kita semua. Satu atau dua kata deh. Mangga Kang. Keren dan luar biasa. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk Kang Subhan. Juga kata yang sama untuk Kota Padang ya, keren dan luar biasa banget gitu. Oke. Terima kasih Kang Subhan, hatur nuhun. Iya, terima kasih. Berada di lapak itu kami harapkan tetap hatur nuhun. Oke. Kepada teman-teman semua, terima kasih tadi ya, kita sudah bersama Kang Subhan, kita sudah mengadakan bukan studi banding, katakan kita belajar ya dari Kota Padang. Bunda Yula sudah duluan ngajak kita sana. Iya ya. Tiba-tiba sudah ada di Padang aja. Sudah ada di Padang. Oke, eta itulah Bunda Yulia ya. Gitu ya. Ucelok sana, ucelok sini, tahu-tahu sudah ada di Kota Padang. Oke.